Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 SDN 1 Gunung Madu. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang luar biasa. Apa kabar hari ini sayang? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar ya. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran daring. Sudah siap anak-anak hari ini? Mari kita mulai pembelajaran daring ya. Hari ini kita masuk dalam tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 yang meliputi materi hidup rukun dengan teman di sekolah, kalimat perintah, penggunaan alat pewarna, menjumlahkan 2 bilangan ratusan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Materi pertama yang akan Ibu bahas adalah hidup rukun dengan teman di sekolah. Coba anak-anak ingat kembali saat bersama teman-teman, baik dalam pembelajaran maupun pada saat istirahat. Bu Guru yakin anak-anak pasti merindukan teman-teman. Dan Bu Guru yakin anak-anak pasti ingin cepat segera bisa kembali sekolah seperti biasa. Bu Guru punya beberapa contoh kegiatan. Yang pertama, membersihkan kelas dan lingkungan sekitarnya bersama teman-teman. Kegiatan kedua, saling berbagi makanan dengan teman. Kegiatan ketiga, saling bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan keempat, berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan latar belakang keluarga. Semua itu adalah contoh hidup rukun dengan teman di sekolah. Lanjut ya anak-anak. Bu Guru tunjukkan beberapa contoh gambar yang bisa mengilustrasikan beberapa kegiatan yang Bu Guru sebutkan sebelumnya. Gambar pertama, beberapa siswa tampak bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas. Gambar kedua, ada 2 orang siswa yang saling berbagi makanan pada saat jam istirahat. Gambar ketiga, tampak beberapa siswa berteman akrab tanpa membeda-bedakan apa perbedaan yang ada di antara mereka. Dan gambar keempat, adanya kerjasama antar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Gambar-gambar yang Bu Guru tunjukkan ini adalah contoh hidup rukun dengan teman di sekolah. Materi selanjutnya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Pernahkah anak-anak mendapat perintah? Ya, Bu Guru yakin anak-anak pernah mendapat perintah. Baik perintah dari orang tua atau keluarga di rumah, dan perintah dari ibu guru di sekolah. Apa sih yang dimaksud kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Ciri yang kedua, menggunakan kata perintah seperti tolong, jangan. Dan ciri yang ketiga, isinya diikuti partikel lah. Bu Guru punya beberapa contoh. Contoh pertama, tolong ambilkan buku di mejaku. Contoh kedua, buanglah sampah pada tempatnya.
Contoh ketiga, jangan mencoret-coret dinding. Ketiga contoh yang Bu Guru sampaikan mewakili dari ketiga ciri dari kalimat perintah. Silahkan anak-anak berlatih untuk membuat kalimat perintah sendiri di rumah. Bu Guru yakin anak-anak pasti bisa. Siapa di antara anak-anak yang suka mewarnai gambar? Pasti banyak yang suka mewarnai. Alat warna apa yang anak-anak gunakan? Apakah krayon, spidol, atau pensil warna? Ketiga benda yang Ibu sebutkan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu penggunaan alat pewarna. Dalam menggambar, anak-anak bisa menggunakan krayon, spidol, atau pensil warna untuk mewarnai gambar yang anak-anak buat. Bisa anak-anak gunakan salah satunya atau menggabungkan ketiganya. Oleh sebab itu, anak-anak perlu mengetahui sifat dari masing-masing alat warna yang kita gunakan. Yang pertama, pensil warna. Sifatnya, warna yang dihasilkan halus, tidak mudah kotor, mudah dihapus, tekstur halus. Saat mewarna bisa terlihat putih karena tidak tebal. Kemudian, sifat dari spidol yaitu warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus, dan tekstur kasar. Sedangkan sifat pada krayon yaitu warna yang dihasilkan tebal, kertas mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan bagus, dan tekstur kasar. Setelah mengetahui sifat dari ketiga alat warna, anak-anak bisa menyesuaikan untuk warna yang anak-anak inginkan. Materi selanjutnya adalah menjumlahkan dua bilangan ratusan. Dalam materi ini, Bu Guru punya dua teknik. Teknik pertama adalah teknik diuraikan, dan teknik kedua adalah teknik menyimpan. Contoh pertama menggunakan teknik diuraikan. Pahami baik-baik ya, perhatikan apa yang Ibu Guru jelaskan. Contoh pertama, bilangan 465 ditambah 329. Dengan menggunakan teknik uraian, langkah pertama anak-anak menguraikan berdasarkan nilai tempatnya. Satuan, puluhan, dan ratusan. Kita kelompokkan dari paling belakang. 5 ditambah 9. Kemudian 60 ditambah 20. Dan yang terakhir 400 ditambah 300. Hasilnya 5 ditambah 9, 14. 60 ditambah 20, 80. 400 ditambah 300 sama dengan 700. Angka 14 terdiri atas 1 puluhan dan 4 satuan. Oleh karena itu, diubah menjadi 10 ditambah 4. Sehingga dalam penguraian, caranya pun berubah. 465 ditambah 329 sama dengan 700 ditambah 80 tambah 10. Kemudian ditambah 4. Menghasilkan 700
ditambah 90 ditambah 4 sama dengan 794. Contoh kedua, bilangan 473 ditambah 185. Kita uraikan berdasarkan nilai tempat seperti cara pertama. 3 ditambah 5 menghasilkan 8. 70 ditambah 80 menghasilkan 150. 400 ditambah 100 menghasilkan 500. 150 terdiri atas 1 ratusan dan 5 puluhan. Oleh karena itu, diubah menjadi 100 ditambah 50. Sehingga diuraikan menjadi 500 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 8 menghasilkan 600 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 658. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik menyimpan. Teknik menyimpan biasanya dilakukan dengan cara susun bawah. Kita pisahkan barisan satuan, puluhan, dan ratusan. Bu Guru punya contoh 278 ditambah 189. 8 ditambah 9 menghasilkan 17. Kita tulis 7, kemudian angka 1 kita pindahkan ke barisan puluhan. Sehingga barisan puluhan bertambah 1. 1 ditambah 7 ditambah 8 menghasilkan angka 16. Kita tulis angka paling belakang 6. Dan 1 kita pindahkan ke barisan ratusan. Sehingga barisan ratusan bertambah 1. Menjadi 1 ditambah 2 ditambah 1. Menjadi 4. Sehingga 278 ditambah 189 menghasilkan 467. Semoga anak-anak paham dengan dua teknik penjumlahan yang Ibu Guru sampaikan. Anak-anak bisa memilih teknik mana yang paling mudah untuk digunakan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengamalan Pancasila di sekolah. Sila-sila Pancasila harus bisa kita terapkan di sekolah. Dari kelima sila dalam Pancasila bisa kita terapkan dalam contoh berikut. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Bu Guru punya contoh, ada beberapa anak yang berbeda agama atau keyakinan saling berkumpul. Kemudian contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bu Guru punya contoh, siswa saling tolong-menolong atau bantu-membantu dalam kegiatan kebersihan sekolah. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perhatikan baik-baik sila ketiga ini. Bu Guru punya contoh, ada sekolah dasar yang memeriahkan atau merayakan Hari Sumpah Pemuda. Lihatlah begitu banyak sekali adat dan budaya bangsa kita melalui perbedaan
busana yang mereka kenakan. Anak-anak sebagai generasi muda harus bisa melestarikan kebudayaan bangsa ya. Lanjut sila keempat, musyawarah dalam menentukan pengurus kelas. Mengapa harus dilakukan dengan musyawarah? Musyawarah adalah lambang demokrasi yang merupakan pengamalan dari Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama harus diputuskan melalui kegiatan musyawarah, sehingga sesuai dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Contoh yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Guru punya contoh, ada beberapa siswa yang tetap berdiri di luar. Mengapa mereka tidak masuk? Karena mereka melanggar aturan tata tertib sekolah. Mereka datang terlambat. Sebagai konsekuensi atau akibat dari perbuatan mereka, mereka harus berdiri sementara di luar, menunggu kegiatan upacara atau kegiatan belajar selesai atau mendapat kebijakan dari sekolah bahwa hukuman yang mereka lakukan atau mereka terima sudah berakhir. Semoga anak-anak bisa mengamalkan semua sila dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Sekian materi dari Ibu Guru hari ini. Semoga anak-anak paham, semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi aturan atau protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.